Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi mengenai posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Poin yang pertama, posisi titik terhadap titik asal 0,0. Menentukan posisi titik terhadap titik asal sama dengan menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Namun, ada titik acuannya, yaitu titik asal atau pusat koordinat. Perhatikan gambar berikut. Cara menentukan posisi titik dari koordinat kartesius itu mudah. Ada dua tahap, yaitu yang pertama, mencari koordinat X dengan cara menarik garis lurus dari titik ke arah atas atau bawah secara vertikal menuju sumbu X, lalu lihat menyentuh angka berapa. Cara yang kedua, mencari koordinat Y dengan cara menarik garis lurus dari titik ke arah kiri atau kanan secara horizontal menuju sumbu Y, lalu lihat menyentuh angka berapa. Perhatikan contoh gambar berikut. Tentukan posisi atau koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik asal 0,0 sesuai gambar di samping. Titik A diketahui berada pada posisi negatif 5,6 terhadap titik asal 0,0. Posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut X, Y. Pada titik A, nilai koordinat X yaitu negatif 5 didapat dengan cara menarik garis lurus dari titik A menuju sumbu X. Sedangkan koordinat Y pada titik A yaitu 6 didapatkan dengan cara menarik garis lurus dari titik A menuju sumbu Y. Posisi titik B terhadap titik asal 0,0 kita dapat nilainya dengan menarik titik B menuju sumbu X untuk koordinat X yaitu 1. Lalu menarik titik B secara garis lurus menuju sumbu Y didapatkan nilai 4, sehingga posisi titik B terhadap titik asal 0,0 yaitu 1,4. Untuk posisi titik C, dengan cara yang sama, koordinat X didapatkan dengan menarik garis lurus menuju sumbu X. Didapatkan nilai 6. Lalu, dari titik C ditarik secara garis lurus menuju sumbu Y. Didapatkan nilai negatif 4. Maka posisi titik C terhadap titik asal 0,0 yaitu 6, negatif 4. Untuk titik D, koordinat X yang diperoleh ialah menarik garis lurus dari titik D menuju sumbu X, didapatkan nilai 0. Lalu pada sumbu Y, karena titik D berada pada sumbu Y tepatnya di titik negatif 9, maka posisi titik D terhadap titik asal 0,0 yaitu 0, negatif 9. Dari keseluruhan posisi titik tersebut, kita dapat buat kesimpulan yang dituliskan pada tabel berikut. Sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa koordinat X sebagai apsis yaitu jarak titik ke sumbu Y, sedangkan koordinat Y sebagai ordinat yaitu jarak titik ke sumbu X. Maka titik A memiliki apsis negatif 5 dan ordinat 6. Dibaca 5 satuan ke kiri sebagai apsis yang dilihat dari sumbu Y dan 6 satuan ke atas sebagai ordinat yang dilihat dari sumbu X. Untuk titik B yang berada pada posisi 1,4 memiliki apsis 1, dibaca 1 satuan ke kanan dari sumbu Y dan memiliki ordinat 4 dan dibaca 4 satuan ke atas dari sumbu X.
Selanjutnya, titik C berada pada posisi 6, negatif 4, di mana absisnya bernilai 6 atau 6 satuan ke kanan dari sumbu Y dan ordinat negatif 4 atau 4 satuan ke bawah dari sumbu X. Untuk titik D berada pada posisi 0, negatif 9, karena absisnya bernilai 0, dan ordinatnya bernilai negatif 9, maka dibaca ordinatnya saja, yaitu 9 satuan ke bawah dari sumbu X. Dari keterangan berikut, kita dapat simpulkan apabila absis ke arah kanan, maka bernilai positif, sedangkan absis mengarah ke kiri bernilai negatif. Lalu, untuk ordinat, apabila ke arah atas bernilai positif dan apabila ordinat ke arah bawah akan bernilai negatif. Setelah memahami posisi titik terhadap titik asal, sekarang kita akan mempelajari bagaimana mencari posisi titik terhadap titik tertentu. Menentukan posisi titik terhadap titik tertentu sama halnya dengan menentukan posisi titik terhadap titik asal. Sama pula saat kita menentukan posisi suatu lokasi pada sebuah peta atau denah. Namun, titik acuannya bukan merupakan titik asal atau pusat koordinat, melainkan sebuah titik lain. Untuk lebih memahaminya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Ditanya bagaimana cara menentukan koordinat titik A negatif 4,3 terhadap titik B 5,5. Untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap titik tertentu dalam bidang koordinat kartesius, kita harus membuat sumbu koordinat yang baru, yaitu sumbu X dan sumbu Y, di mana pusat koordinatnya merupakan titik acuan tersebut. Pada soal berikut yang diminta, tentukan koordinat titik A negatif 4,3 terhadap titik B 5,5. Maka kita buat sumbu X dan sumbu Y baru terlebih dahulu di titik B 5,5 sebagai titik acuannya. Setelah itu dibuat garis bantu yang menghubungkan titik A terhadap titik B dari masing-masing sumbu. Dari sumbu X, koordinat titik A terhadap titik B dihitung titik B ke titik A, yaitu negatif 9. Sedangkan koordinat Y dari sumbu Y, yaitu dihitung titik B ke titik A, maka didapat negatif 2. Jadi, koordinat titik A negatif 4,3 terhadap titik B 5,5 adalah negatif 9, negatif 2. Sekarang kita masuki latihan soal, mari kerjakan bersama-sama. Soal pertama, jika koordinat sebuah titik terhadap titik P negatif 5,3 adalah 1, negatif 4, maka koordinat titik tersebut adalah, langkah pertama kita membuat sumbu X dan sumbu Y baru terlebih dahulu di titik acuannya, yaitu titik P. Dibuat sumbu Y dan sumbu X baru pada titik acuannya. Setelah itu diketahui koordinat sebuah titik terhadap titik P adalah 1, negatif 4, di mana 1 adalah nilai dari koordinat X dan negatif 4 nilai dari koordinat Y. Dari titik tersebut, kita ketahui bahwa koordinat X bernilai 1 atau absis bernilai 1 satuan positif dari sumbu Y. Maka 1 satuan ke kanan dari sumbu Y. Letaknya di sini. Setelah itu, koordinat Y bernilai negatif 4. Atau ordinat memiliki jarak 4 satuan ke bawah dari sumbu X. Kita hitung.
1, 2, 3, 4. Maka titik terakhir menunjukkan pada posisi negatif 4, negatif 1. Oke, jadi koordinat titik tersebut adalah negatif 4, negatif 1. Jawabannya D. Soal nomor 2, koordinat titik A negatif 4, negatif 3 terhadap titik P 2, negatif 5 adalah, maka kita buat sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu di titik acuannya, yaitu titik P. Kita buat sumbu Y, lalu sumbu X. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Ingat, pada sumbu X, posisi di sebelah kanan bernilai positif. Maka ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan di sisi kiri sumbu X bernilai negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Lalu pada sumbu Y, jika berada di atas, maka bernilai positif. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan berada di bawah titik, bernilai negatif. Negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Sekarang kita membuat garis penghubung titik A terhadap titik P dari masing-masing sumbu. Sehingga didapatkan pada sumbu X menunjukkan nilai negatif 6 dan pada sumbu Y menunjukkan 2. Maka koordinat titik A negatif 4, negatif 3 terhadap titik P 2, negatif 5 adalah negatif 6, 2. Jawabannya C. Soal nomor 3, sebuah titik berada pada koordinat negatif 4,6. Kemudian titik tersebut digeser ke kanan 10 satuan dan ke bawah 8 satuan. Posisi terakhir titik tersebut berada pada koordinat berapa? Maka kita tentukan terlebih dahulu posisi awalnya. Negatif 4,6, di mana negatif 4 merupakan nilai dari koordinat X dan 6 adalah nilai dari koordinat Y. X negatif 4 dan Y 6, maka posisi titik awal di sini. Setelah itu, titik tersebut digeser 10 satuan ke kanan. Maka kita geser 10 satuan ke kanan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah itu digeser ke bawah sebanyak 8 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka posisi terakhir titik menunjukkan pada koordinat 6, negatif 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik adik-adik, sekian pembelajaran kali ini mengenai posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B.
Sampai bertemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.